mengenai penundaan eksekusi yang kemarin. Presiden Duterte saat itu menyampaikan, silahkan kalau memang mau dieksekusi. Saudara, Mary Jane Veloso batal dieksekusi mati sebab ada fakta baru yang menguak Mary Jane sebagai korban perdagangan manusia. Pada tanggal 21 April 2010, Mary Jane dan Christine berangkat dari Filipina ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Kuala Lumpur, keduanya menginap di San Inlangon. 3 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 24 April 2010, Prince Fatu menelpon Christine dan menjelaskan bahwa seseorang berinisial Ika akan menemui mereka. Sebelum dicarikan pekerjaan, Mary Jane akan diberangkatkan ke Yogyakarta terlebih dahulu untuk liburan yang akan ditemani oleh Prince Fatu. Seseorang yang berinisial Ika akan menemui Mary Jane dan Christine pada hari yang sama. Ia menyerahkan sebuah travel bag bermerek Volopate berwarna hitam untuk keperluan tempat pakaian Mary Jane. Mary Jane melihat ada bekas sayatan yang ditutup lakban hitam pada bagian dalam tas. Namun, ia tidak memahami dan tidak mengeceknya lebih lanjut. Menurut kesaksian dari Mary Jane, seseorang yang berinisial Ika menemui Mary Jane dan Christine bersama-sama dengan Prince Fatu. Saat menerima travel bag tersebut, Mary Jane bertanya kepada Christine tentang tasnya yang sangat berat. Dan Christine menjawab dengan alasan karena tasnya baru. Setelahnya, Mary Jane mengecek resleting tas tersebut. Namun ternyata kantungnya kosong. Kemudian Christine menyerahkan uang tunai sebesar $500 dan tiket pesawat AirAsia dengan tujuan Kuala Lumpur Yogyakarta dalam amplop coklat. Christine juga berpesan kepada Mary Jane bahwa sesampainya di tempat tujuan, Mary Jane harus menghubungi Prince Fatu dan menyerahkan travel bag tadi. Sehari setelahnya, pada tanggal 25 April 2010, Mary Jane sampai di Bandara Adi Sucipto dan memindahkan barangnya menggunakan X-ray scanner. Scanner menunjukkan hasil bintik hijau kecoklatan dalam suatu kemasan. Travel bag milik Mary Jane dibongkar dan diperiksa oleh Tri Antoro dan Wahyu Tatung Nugroho. Melalui pemeriksaan tersebut ditemukan sebuah bungkus aluminium foil berisi serbuk coklat muda yang diselipkan di dinding travel bag yang selanjutnya diketahui sebagai narkotika golongan 1 yang bernama heroin. Ketika ditanyai, Mary Jane mengaku bahwa travel bag tersebut miliknya, namun ia tidak tahu menahu mengenai kemasan di dalamnya. Mary Jane dan seluruh barang bawaannya dibawa oleh Andreas Eko Tamtomo dan Iwan Setiawan, anggota Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terungkaplah proses perjalanan Mary Jane hingga sampai ke Yogyakarta. Sehari setelahnya, pada tanggal 26 April 2010, Mary Jane resmi ditahan di Rutan Sleman. Perumusan persoalan hukum. 1. Buruh migran perempuan yang menjadi korban perdagangan orang. Mary Jane adalah buruh migran asal Filipina dengan pendidikan terakhir kelas 1 sekolah menengah pertama. Ia memiliki 2 anak yang masih kecil. Setelah ditinggal pergi suaminya, ia mencari nafkah dengan bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun karena hampir diperkosa pada saat bekerja di Dubai, ia kembali ke Filipina. Dituntut oleh kondisi kemiskinan akut sedangkan anaknya harus masuk sekolah dasar dan ia pun memutuskan untuk bekerja kembali. Di saat terhimpit oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, Mary Jane bertemu dengan Christina Sergio yang menawarinya pekerjaan di Malaysia. Prahara pun berlanjut, ternyata Christina bukan memberikan pekerjaan untuknya, melainkan membawanya masuk trali besi yang bahkan mengancam akan mencabut nyawanya. Mary Jane diminta berlibur ke Indonesia dengan membawa tas yang berisi narkotika tanpa sepengetahuannya. Ia ditangkap oleh petugas bandara dan selanjutnya menjalani proses peradilan yang mengganjarnya hukuman pidana mati. 2.
majelis hakim kurang menggali lebih jauh argumentasi penolakan dasar peringan yang diajukan terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman, hakim pada pertimbangannya menyatakan bahwa tidak ditemukan alasan meringankan. Menurut hakim, perbuatan terdakwa menyangkut narkotika golongan 1 dalam skala internasional sehingga dapat membawa dampak yang amat buruk bagi Indonesia. Hakim juga berpendapat, perlu diperhitungkan kemungkinan terdakwa berhasil lolos sebelum akhirnya tertangkap. Hakim tidak memberikan pernyataan dengan jelas mengenai kemungkinan lolos yang dimaksud. Apakah lolos dalam artian berhasil melakukan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta, atau lolos dalam konteks adanya tindak pidana narkotika lain yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks ini, pendapat hakim didasari pada asumsi yang tidak mendukung dengan fakta karena selama persidangan sendiri tidak pernah muncul isu mengenai kemungkinan lolos sebagaimana disebutkan sebelumnya. Yang kedua, hakim menolak mempertimbangkan perilaku sopan terdakwa di dalam persidangan karena beranggapan bahwa hal tersebut adalah kewajiban. Sudah menjadi suatu kebiasaan bagi para hakim untuk mempertimbangkan perilaku terdakwa sebagai baik alasan peringan atau alasan pemberat. Apabila terdakwa berperilaku sopan atau patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung, maka hakim akan cenderung menjadikannya sebagai penilaian khusus dalam memberikan hukuman terdakwa. Penilaian khusus serupa juga dapat diterapkan dalam hal diketahui bahwa terdakwa memiliki peranan yang penting dalam keluarganya. Dalam konteks perkara Mary Jane, terdakwa adalah ibu dari 2 orang anak dan juga tulang punggung keluarga. Dalam situasi yang demikian, hakim cenderung akan menakarkan ulang hukuman yang akan dijatuhkannya agar hukuman tersebut benar-benar memberikan keadilan. Yang ketiga, hakim menganggap status terdakwa sebagai warga negara asing sudah memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara Indonesia, maka terdakwa tidak layak mendapatkan keringanan. Berdasarkan argumentasi ini, hakim menilai adanya suatu perbedaan perlakuan antara WNA dengan WNI. Dari sini terlihat hakim tidak menganut azas tidak boleh adanya perbedaan perlakuan dalam perlindungan hukum. Tujuan asas ini adalah untuk melindungi suatu kelompok tertentu dari adanya diskriminasi di dalam penegakan hukum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka perlu dikaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menolak dasar peringan yang diajukan terdakwa. 3. Ahli bahasa yang disediakan kurang memiliki kompetensi. KUHP melalui pasal 51, pasal 53, dan pasal 177 mengedepankan hak terdakwa untuk dapat memahami apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya yang dapat diwujudkan dengan menyediakan penerjemah bahasa dalam hal terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia. Dalam persidangan, pengadilan menyediakan penerjemah bahasa Inggris bagi terdakwa, padahal terdakwa tidak bisa berbahasa Inggris karena ia hanya memahami bahasa Tagalog. Hal ini menjadi penghalang bagi terdakwa untuk memahami jalannya persidangan, termasuk untuk menyiapkan pembelaan. 4. Hak atas bantuan hukum yang diperoleh kurang maksimal. Terdakwa dalam perkaranya didampingi oleh penasehat hukum yang disediakan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut informasi yang disampaikan dalam beberapa dokumen CSO, penasehat hukum terdakwa tidak pernah mendampingi terdakwa ketika diperiksa, dan pada saat mereka mendampingi terdakwa, mereka justru meminta uang yang pernah diberikan oleh Christina kepada terdakwa. Di samping itu, penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ketika terdapat saksi yang tidak dihadirkan dalam sidang, namun keterangannya di luar persidangan dianggap sebagai keterangan dalam persidangan. Juga, penasehat hukum tidak membuat nota pembelaan secara tertulis. Dengan demikian, terdakwa tidak memperoleh pendampingan hukum dan kesempatan membela diri secara maksimal. 5. Inkonsistensi keterangan terdakwa dalam BAP dan dalam persidangan. Terdapat perbedaan keterangan mengenai kejadian perkara yang dijelaskan oleh terdakwa dalam BAP dengan keterangannya dalam persidangan sebagaimana dapat dilihat dalam putusan. Perbedaan yang paling signifikan terdapat pada keterangan terkait pengetahuan mengenai ada tidaknya robekan dalam travel bag yang dibawanya. Menurut putusan, terdakwa mengetahui adanya kejanggalan pada travel bag berupa robekan yang ditutupi dengan lakban hitam, namun ia membantahnya dalam persidangan. Namun keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam tahap penyidikan, yang mana
Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui tentang robekan itu sebelumnya. Nampak adanya inkonsistensi antara kedua keterangan yang ada. Untuk menemukan kejelasan, perlu dilakukan pengecekan antara keterangan dalam BAP terdakwa dan notulensi persidangan itu sendiri. 6. Konsep tujuan pemidanaan hukuman mati. Dalam pertimbangannya, hakim selalu menekankan mengenai perbuatan terdakwa yang dapat memberikan dampak sangat merugikan bagi Indonesia. Beranjak dari anggapan tersebut, hakim memutuskan untuk mengesampingkan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa, seperti peran terdakwa sebagai pencari nafkah dalam keluarga atau tidak pernah dipidananya terdakwa. Hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa haruslah mampu menyampaikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika lainnya. Melalui pernyataan tersebut, tersurat bahwa filosofi pemidanaan yang diterapkan oleh 15 majelis hakim adalah pemidanaan retributif, yaitu suatu filosofi pemidanaan yang sudah tertinggal. Hakim tidak mempertimbangkan usia terdakwa yang masih cukup muda, yang mana mengindikasikan bahwa terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dengan dijatuhi hukuman mati, terdakwa tidak akan belajar untuk memperbaiki dirinya dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk bisa berasimilasi dengan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip Hugo Grotius yang beranggapan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang baik, sehingga sudah selayaknya manusia memperoleh kesempatan kedua. Dalam konteks ini, penjatuhan hukuman mati diposisikan sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang telah terjadi, yang oleh Max Weber disebut dengan lex talionis atau pembalasan dendam, yaitu sebuah konsep yang diterapkan oleh pemerintahan otoriter pada aliran klasik. 7. Dikesampingkannya azas kausalitas dalam tindak pidana. Sebagaimana telah dijelaskan oleh terdakwa, perjalanan yang ditempuhnya dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta lengkap dengan travel bag yang harus dibawanya didasarkan pada perintah Christina. Melalui kronologi yang diterangkannya, dapat diketahui bahwa terdakwa dijadikan alat untuk mengantarkan heroin yang ada dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta. Meskipun mengetahui bahwa terdapat tersangka lain yang memiliki peran signifikan dalam tindak pidana yang ada, hakim tidak memerintahkan pemeriksaan kedua saksi lainnya, yaitu Christina dan Prince Fatu. Hal ini menyebabkan penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim terbatas pada penerapan hukum secara kaku, tanpa menggali terlebih dahulu duduk perkara. Modus operandi dari terdakwa sendiri tidak berhasil dijawab, sehingga keputusan hakim untuk menyebut terdakwa adalah perantara dalam jual beli narkotika terkesan prematur. Penelusuran bahan-bahan hukum. A. Pola kasus narkotika dan perdagangan manusia yang menyerat buruh migran. Bisnis perdagangan narkotika dapat dikategorikan sebagai perdagangan perempuan karena 1. Diawali dengan rekrutmen perempuan menggunakan penipuan dalam berbagai bentuk, terutama melalui hubungan personal seperti pacaran, perkawinan, hidup bersama, dan hubungan personal lain antara perempuan dan pengedar atau pemilik narkotika yang sesungguhnya. Perempuan secara tidak langsung berhubungan dengan laki-laki asing melalui kekasih atau istrinya, dan didahului dengan rayuan, bujukan, dan janji muluk-muluk. Sementara itu, yang perlu digarisbawahi dalam perkara perdagangan manusia adalah dalih unsur persetujuan korban, sehingga pelaku sebenarnya lolos dari jeratan hukum karena korban dianggap melakukan secara sukarela. 2. Adanya orang-orang yang mendapat keuntungan dari bisnis ini. Mereka adalah pelaku sesungguhnya, sedangkan perempuan hanya sekedar mendapat upah atau dijanjikan mendapat upah yang tidak seberapa dibandingkan resiko yang menghadapi hukuman mati. 3. Adanya unsur migrasi. Ada upaya memigrasikan perempuan dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan melintasi batas negara. Semua terpidana mati kasus narkotika tertangkap di bandara, dan adanya perempuan berkeluarga negaraan asing yang tertangkap di Indonesia. 4. Adanya unsur kekerasan. Kisah hidup perempuan-perempuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya ancaman penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan dalam rumah tangga bagi mereka yang dikawini oleh para pelaku, termasuk adanya penyekapan dan pemasungan kebebasan yang dialami. Mary Jane dianggap sebagai korban perdagangan orang dengan memenuhi unsur-unsur definisi di atas, yaitu 1. Mengalami perekrutan, ia dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. 2. Mengalami perpindahan dari Filipina, kemudian berangkat menuju Malaysia untuk dijanjikan pekerjaan. Lalu dia diminta membantu temannya ke Yogyakarta untuk liburan dan bertemu dengan temannya
Christine. Ketiga, mengalami penipuan. Pada fakta ini, selain mengalami perpindahan dari satu negara ke negara lainnya, Mary Jane juga mengalami penipuan informasi. Ia sebenarnya diminta untuk melakukan suatu tindakan pengiriman paket heroin yang tidak diketahui olehnya. Dan yang terakhir, mengalami proses penempatan atau ditahan, yaitu saat ia tinggal di suatu hotel di Malaysia selama 3 hari. Selama waktu itu dia selalu berpergian, makan bersama, dan beli baju bersama dengan Christine. Salah satu teknik pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah memastikan korbannya berada di lingkaran yang bisa dijangkau dan dipantau, sehingga ruang geraknya dapat dikendalikan. Carut-marut pengelolaan migrasi Indonesia. Migrasi ilegal dipilih karena lebih cepat dan minim biaya. Buruh migran memilih bekerja di luar negeri melalui jalur yang tidak resmi atau ilegal, yang dinilai lebih cepat, murah, dan mudah, meski dengan risiko besar akibat minimnya perlindungan. Carut-marut koordinasi antara Kemenaker dan BNP2TKI juga tidak menjamin bahwa migrasi formal yang dipilih oleh buruh migran identik dengan bekerja secara aman dan terlindungi. Salah satu data yang membuktikan bahwa buruh migran di luar negeri tidak bebas masalah tercantum dalam data KBRI Kuala Lumpur pada 2010 yang merangkum telah terjadi 953 kasus-kasus buruh migran yang meliputi gaji tidak dibayar, tidak betah kerja, kerja berat, eksploitasi, kekerasan fisik, pelecehan seksual atau pemerkosaan, trafficking, sakit, stres, terlantar, ilegal, dan kasus lain-lain. Bahkan, kasus-kasus dalam tanda bahaya juga mengancam buruh migran Indonesia, yaitu kasus hukuman mati. Berdasarkan data Migrant Care, jumlah buruh migran yang terancam hukuman mati di 2015 mencapai 281 orang. Sebanyak 59 diantaranya telah dijatuhi hukuman mati, dan 219 orang lainnya dalam proses hukum, yakni pemeriksaan polisi dan proses peradilan. Di Malaysia, terdapat 212 buruh migran yang terancam hukuman mati. 3 diantaranya sudah divonis tetap. Dan dari 212 kasus itu, kasus narkotika dan perdagangan manusia yang menjerat buruh migran. Analisis kasus Mary Jane. 1. Ketiadaan ahli bahasa yang kompeten. Mary Jane tidak mengerti dan tidak fasih dalam bahasa Inggris, melainkan hanya dapat bercakap dalam bahasa Tagalog sebagai bahasa ibu. Selama proses pemeriksaan perkara, Mary Jane tidak dapat mengungkapkan bahwa ia tidak tahu menahu tentang serbuk hijau kecoklatan yang ditemukan di sela bagian dalam bekas sayatan travel bag itu, serta tidak dapat meyakinkan petugas Bandara Adi Sucipto bahwa serbuk tersebut baru dilihatnya dan sama sekali bukan miliknya. Christine Sergio sepupunya tidak pernah memberitahu hal ihwal keberadaan serbuk hijau kecoklatan di balik bekas sayatan yang ditutupi lakban hitam tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa tidak mendapatkan juru bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dikuasai terdakwa. Padahal, kehadiran juru bahasa merupakan salah satu hal yang penting bagi jalannya proses penegakan hukum. Mengingat besarnya potensi adanya unfair trial process di dalam kasus-kasus narkotika. Implikasi jika tersangka atau terdakwa tidak memahami bahasa selama proses pemeriksaan, perlindungan harkat dan martabat mereka tidak terpenuhi seperti mendapatkan penjelasan yang terang atas perbuatannya, dan akan sukar memberikan pendapat apa yang dianggap mereka benar. Kondisi terdakwa Mary Jane yang tidak bisa dan tidak fasih dalam bahasa Inggris dibenarkan oleh juru bahasa yang dihadirkan di dalam persidangannya, Nur Aini. Selama proses pemeriksaan, terdakwa sudah meminta diberikan juru bahasa yang bisa berbahasa Tagalog. Namun, tidak diketahui alasan tidak dikabulkannya permintaan tersebut. Padahal, ketiadaan juru bahasa yang kompeten tentu saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi terdakwa di depan hukum, terutama pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Agung atau MA sudah menafsirkan mengenai ketiadaan juru bahasa yang kompeten di dalam putusan MA nomor 128 peninjauan kembali garing pidana garing 2006.
yang menghukum mati Lieutenant Saiken dan memutuskan terpidana agar diberikan hukuman seumur hidup. Lieutenant Saiken merupakan warga negara Thailand yang tidak bisa berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Namun, terpidana hanya disediakan juru bahasa yang berbahasa Inggris ketika proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. MA berpendapat meskipun di dalam pemeriksaan pengadilan disediakan penasihat hukum dan juru bahasa, namun karena juru bahasa tidak dapat menerjemahkan ke bahasa yang dimengerti terpidana, maka terpidana tidak dapat mengambil manfaat atas kehadiran ahli bahasa dan penasihat hukum ketika melakukan pembelaan dirinya. Selain tidak tersedianya juru bahasa yang kompeten, terdakwa juga tidak mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan kedutaan Filipina. 2. Kekuatan pembuktian oleh saksi penyidik. Dalam pemeriksaan kasus Akuo, Mary Jane telah diputus bersalah oleh majelis hakim berdasarkan alat bukti yang tidak bisa dianggap sebagai alat bukti, terutama alat bukti keterangan saksi. Karena saksi yang dihadirkan adalah saksi penyidik, dan terhadap keterangan yang diberikan sangat dekat dengan konflik kepentingan atau tidak objektif. 3. Hak atas bantuan hukum yang maksimal. Dalam kasus Mary Jane, berdasarkan penelusuran berkas perkara, sejak proses penyidikan, Mary Jane didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian yang terdiri dari Muhammad Safi'i SH, Edi Haryono SH, dan Ibu Puspita SH. Sedangkan menurut penuturan dari Mary Jane, dia tidak pernah didampingi oleh tim pengacaranya saat melakukan pemeriksaan. Penasihat hukum hanya datang pada hari kedua setelah Mary Jane ditangkap untuk menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAI dan melihat barang bukti. Hal ini bertentangan dengan pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang itu. Komunikasi antara pengacara dan Mary Jane juga minim, karena kendala bahasa masing-masing yang tidak bisa untuk saling mengerti. Bahasa sehari-hari Mary Jane adalah bahasa Tagalog, sedangkan pengacara tidak mempunyai keterampilan terhadap bahasa tersebut. Hal ini mengakibatkan penasihat hukum tidak dapat melihat secara utuh gambaran peristiwa yang dilakukan oleh klien. 4. Actus reus dan mens rea pada perkara ini. Dalam perjalanan saat proses pembuktian di sidang pengadilan, majelis hakim menyatakan Mary Jane terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan dipidana dengan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Merujuk pada fakta dalam putusan yaitu Mary Jane Fiesta Pelesu adalah satu-satunya sebagai pelaku tindak pidana sebab tidak tertangkapnya saudara Christine dan saudara John Price 1. Dinyatakan bahwa dalam persidangan membuktikan bahwa Mary Jane Fiesta Pelesu adalah hanya sebagai pelaku yang bertanggung jawab melakukan tindak pidana. Penyertaan sendiri terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing oleh yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, perbuatan Mary Jane Fiesta Pelesu in casu pelaku disimpulkan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri tanpa disertai adanya pelaku lainnya. Pembebanan pembuktian oleh terdakwa. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Pertama, hakim membebankan terdakwa untuk melakukan pembuktian 54 atas ketidaktahuannya terhadap narkotika yang ada di dalam tas. Padahal di perkara narkotika sendiri tidak disebutkan pembuktian terbalik, kecuali terkait adanya pencucian uang atas perdagangan narkotika. Kedua, ketika hakim tidak mencoba untuk mencari alat bukti pendukung lainnya, di kasus ini disebutkan bahwa Mary Jane hanyalah korban dari perdagangan ilegal yang
terdakwa. Tentu hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan hakim untuk menilai terdakwa bersalah dan harus dihukum. Karena jika tidak demikian, maka ada asas-asas hukum acara pidana yang terlanggar, khususnya asas non-self-incrimination. 6. Upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum Mary Jane Fiesta Veloso melepaskan diri dari hukuman mati terhenti di putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Mary Jane dinilai tidak bisa membuktikan dalil hukum atas langkah hukum yang diupayakannya. Tak ingin menyerah, mempertahankan hak asasinya untuk terus hidup, Mary Jane kembali mengajukan upaya hukum kedua kalinya tak lepas dari adanya putusan MK. Melalui putusan MK memberikan peluang bagi pencari keadilan untuk mengupayakan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali lebih dari satu kali. Sayangnya perjuangan Mary pupus setelah PK kedua yang diajukan langsung ditolak oleh Pengadilan Negeri Sleman tanpa pernah disidangkan di Mahkamah Agung. Bahkan PN Sleman menerbitkan penetapan penolakan permohonan PK Mary Jane hanya berselang beberapa jam dari pengajuan permohonan PK yang diajukan kuasa hukumnya. Penolakan ini tentunya sangat merugikan Mary Jane sebagai korban proses hukum yang tidak adil, unfair trial yang divonis mati. Dalam eksaminasi kasus ini terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, dari perspektif perempuan, penegakan hukum yang dilakukan belum mengakomodir kerentanan perempuan buruh migran yang menjadi korban perdagangan orang dan selanjutnya dimanfaatkan peranannya dalam bisnis peredaran narkotika. Yang kedua, dalam penanganan perkara, hakim lebih mengutamakan konfirmasi antara berita acara polisi, barang bukti, dan dakwaan jaksa, dan substansi peraturan perundang-undangan, daripada motif yang mendasari perempuan dalam melakukan tindakannya sehingga pelaku yang bertindak sebagai otak kejahatan tidak diungkap lebih lanjut. Pemberian hukuman mati kepada Mary Jane secara politik memperlemah diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan buruh migran Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati karena berbagai macam alasan. Tujuan pemidanaan pidana mati merupakan bentuk salah satu pidana yang bersifat pembalasan. Dan saat ini, tujuan pemidanaan semakin berkembang, tidak hanya sekedar melakukan pembalasan, melainkan juga bersifat restoratif justice. Proses fair trial di Indonesia masih sangatlah minim. Data dari MAPPI dan LBHJ masih menemukan adanya pelanggaran kode etik maupun hukum acara di 4 wilayah Indonesia. Bahkan Indonesia hanya mendapatkan peringkat ke-52 berdasarkan Rule of Law Index World Justice Project 2015. Sehingga adanya hukuman mati akan berpotensi menghukum seseorang yang tidak bersalah. Dalam kasus Mary Jane masih terdapat banyak proses peradilan yang tidak adil, seperti ketiadaan ahli bahasa yang kompeten dan akses untuk menghubungi pihak kedutaan selama proses pemeriksaan. Padahal hak tersebut dijamin oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum hanyalah saksi penyidik, padahal berdasarkan putusan Mahkamah Agung sudah dijelaskan bahwa saksi penyidik mempunyai potensi konflik kepentingan. Sedangkan penuntut umum sama sekali tidak menghadirkan saksi kunci, seperti pihak yang menyuruh terdakwa untuk membawa tas berisikan narkotika, atau orang yang terlibat dalam perdagangan narkotika tersebut. Peran penasihat hukum kurang maksimal selama mendampingi terdakwa selama proses pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini terdapat kecerobohan besar yang dilakukan oleh hakim. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso menerima travel bag dari orang berinisial IK melalui Christine untuk diserahkan kepada orang yang bernama John atau Prince Fatu di Yogyakarta. Di sini sudah cukup jelas Mary Jane Fiesta Veloso sebagai perantara. Tanpa adanya pertimbangan terhadap unsur kesalahan pelaku, sehingga tidak terlihat adanya unsur mens rea dalam perkara ini. Dan yang terakhir, B. Rekomendasi. 1. Presiden membuka kesempatan lagi untuk gerasi terhadap Mary Jane
Karena Mary Jane dalam perkara ini hanyalah seorang korban dari human trafficking, proses hukum yang bias gender, serta banyak protes peradilan yang tidak adil dalam perkara ini. 2. Pemerintah harus mempertimbangkan kembali untuk menghilangkan hukuman mati dari sistem hukum Indonesia. 3. Mahkamah Agung harus merevisi kebijakan untuk pembatasan PK 1 kali.